Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengkonfigurasi DHCP server, DNS server, dan web server dalam satu virtual machine di VirtualBox, yang mana virtual machine ini memiliki sistem operasi Linux. Oke, pertama-tama kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa kita klik kanan pada virtual machine yang sudah ada di VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih clone. Kemudian kita beri nama. Di sini saya beri nama DHCP, DNS, dan web server. Kemudian kita finish. Oke, di sini virtual machine-nya sudah jadi, sudah di clone. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada network. Kita klik network di bawah sini. Kemudian kita pilih adapter 2. Kemudian kita centang enable network adapter. Tentunya kita pilih host only. Kemudian permissions mode-nya kita ganti ke allow all. Kemudian kita oke. Jadi di network ini ada dua, yang adapter satunya itu NAT, adapter keduanya yaitu host only adapter. Kemudian kita start. Oke, sekarang kita diminta untuk login. Kita masukkan username-nya yaitu TKJ, kemudian kita masukkan password-nya. Kemudian kita masuk ke dalam super user, kita ketikkan SU, masukkan kembali password-nya. Kemudian kita melakukan konfigurasi repository atau source list. Kita ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring apt garis miring source.list. Enter. Di bawah deb cd-rom kita tambahkan source link baru, deb http /2 kartolo.sby.data-utama.net.id /debian /bullseye main contrib non free. Kemudian kita tekan ctrl-k, kemudian ctrl-u 3 kali, 1 2 3. Pada repository di baris kedua ini kita tambahkan setelah bullseye ini strip updates. Kemudian setelah Debian kita tambahkan strip security pada baris ketiga. Kemudian setelah bullseye kita tambahkan garis miring updates. Kemudian kita exit, Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan, lalu enter. Setelah itu kita lakukan updating, ketikkan perintah apt strip get apt strip. Wah, kenapa nih keyboard saya tidak berfungsi? Oke, sebentar ya. Oh, scroll lock-nya ke tekan apt strip get spasi update, enter. Oke, setelah kita melakukan update, kita lakukan konfigurasi network. Perintahnya adalah nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface, enter. Kita arahkan di paling bawah, kita ketikkan saja auto enp0s8 ifs enp0s8 init static. Kemudian kita masukkan IP address-nya, address 192.168.44.1/24. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, kemudian enter. Kemudian kita restart dulu networknya. Perintahnya adalah system ctl spasi restart spasi networking titik service, enter. Kemudian kita ketikkan IPA untuk mengecek apakah IP yang tadi kita masukkan itu sudah masuk ke dalam sistem atau belum, enter. Nah, jika sudah seperti ini artinya ini IP-nya sudah masuk. Kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP servernya, tapi sebelum kita melakukan konfigurasi kita harus menginstal ISC DHCP-nya. Perintahnya adalah apt strip get spasi install spasi ISC strip DHCP strip server spasi min y, enter. Nah, jika ada keterangan fix missing seperti ini,
kita tekan CTRL sebelah kanan pada keyboard, kemudian delete. Jadi berbarengan ya, CTRL dulu ditekan, kemudian delete. Oke, kemudian kita login kembali. Username adalah TKJ, passwordnya 1234, kemudian masuk ke dalam super user SU, masukkan password kembali 1234, kemudian kita lakukan updating kembali, apt get update, enter. Setelah itu kita install kembali iscdhcp-nya. Ya, di sini apt strip get spasi install spasi iscdhcp server -y, enter. Jika muncul keterangan valid seperti ini, artinya proses instalasi iscdhcp-nya sudah berhasil. Namun kenapa valid? Karena kita belum melakukan konfigurasi dhcp-nya. Oke, agar ini tidak valid lagi, kita lakukan konfigurasinya. Pertama-tama kita ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring dhcp garis miring dhcpd.conf, enter. Kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu keterangan as likely yang ini ya. Setelah ketemu keterangan yang ini, dari as likely di subnetnya kita hapus pagar di depan sampai bawah, sampai kurung tutup kurawal sini. Kemudian kita akan mengubah IP yang ada di dalam subnet ini. Ini 10.5.5, kemudian netmasknya 255.255.255.224. Sini sama, kemudian di sini domain name-nya nanti akan kita ubah. Ini juga akan kita ubah. Gimana cara mengubahnya? Pertama-tama kita akan mengubah IP address-nya yang ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ini secara langsung. Pertama kita tekan CTRL garis miring terbalik, kemudian kita ketikkan saja IP yang ada di layar 10.5.5, kemudian enter. Kita masukkan IP yang tadi kita input di network kita 192.168.44, enter. Kemudian kita pilih A atau kita tekan A pada keyboard. Nah, maka yang tadinya IP-nya 10.5.5 semuanya berubah menjadi IP yang kita inginkan, yaitu 192.168.44. Oke, kemudian netmasknya kita ubah, yang di sini keterangannya 224, sementara tadi kita memakai netmasknya itu /24, artinya netmasknya itu adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk range-nya saya ingin diubah menjadi 2 sampai 254. Untuk domain name servernya di sini saya ubah menjadi husni.com. Kemudian domain name-nya www.husni.com. Oke, kemudian untuk broadcast-nya 31-nya saya ubah menjadi 255. Oke, seperti ini. Kemudian kita exit, CTRL X, Y, kemudian enter. Setelah itu kita lakukan konfigurasi selanjutnya. Ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring default garis miring isc strip dhcp strip server, enter. Nah, untuk ini kita hanya mengedit di interface v4-nya saja. Di sini kita tambahkan enp0s8. Kemudian kita tekan CTRL X, Y, kemudian enter. Kemudian kita restart iscdhcp-nya. Perintahnya adalah systemctl spasi restart spasi isc strip dhcp strip server .service, enter. Nah, proses restartnya sudah selesai. Kemudian kita cek statusnya. Jadi restartnya ini kita ubah menjadi status, enter. Nah, di sini keterangannya sudah aktif, jadi tidak valid lagi. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk DNS servernya. Kita install terlebih dahulu apt strip get spasi install spasi bin 9 spasi dns utils spasi -y.
enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan DVD, kita klik device, optical drive, kemudian Debian 11.11, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam direktori bin, kita ketikkan cd spasi garis miring etc garis miring bin, enter. Nah, maka akan ada perubahan di bagian root at Debian sini. Di sini ya /home berubah menjadi /etc/bin. Artinya ini sudah masuk ke dalam direktori bin. Kemudian kita lakukan konfigurasi nano spasi name.conf.local. Enter. Di sini kita masukkan zone spasi ketik sebentar husni.com ketik burung buka kurawal, kemudian file ketik 2 garis miring etc garis miring bin garis miring db.husni ketik titik koma, enter. Oh sorry, sebelum file ini ada tipe master titik koma. Kemudian ini kita kurung tutup kurawal, kemudian kita buat lagi zone ketik 44.168.192. Ini adalah IP kita, cuma kita penulisannya terbalik saja. Tipenya master juga. Kemudian filenya tik garis miring etc garis miring bin garis miring db.ip ketik titik koma kurung tutup kurawal. Oh, setelah kurung tutup kurawal jangan lupa kita tambahkan titik koma. Di atasnya juga titik koma seperti ini. Jika sudah sesuai, kita tekan Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita lakukan copy untuk DB lokal dengan DB127. Perintahnya adalah cp spasi db.local spasi db.husni seperti yang tadi kita buat pada zone yang di atas ini ya, db husni. Oke, enter. Kemudian cp db.127 spasi db.ip, enter. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk db husninya, nano spasi db.husni, enter. Nah, seperti tadi saya ingin mengganti localhostnya ini menjadi husni.com ya. Di sini kita tinggal tekan ctrl / terbalik atau garis miring terbalik, kita ketikkan localhost, enter. Kemudian kita ketikkan husni.com, enter. Kemudian kita tekan A. Nah, maka yang tadinya localhost berubah menjadi husni.com. Kemudian di sini yang paling bawah saya ingin add-nya ini yang terakhir saya ganti menjadi www. Kemudian A-nya kita hilangkan jadi 1 saja. Kemudian di sini IP-nya kita masukkan 192.168.44.1, yang atasnya juga 192.168.44.1. Jadi seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama untuk nano db.ip, Ctrl garis miring terbalik, ketikkan localhost, kemudian ketikkan kembali husni.com, kemudian ketik A. Kemudian pada yang paling bawah ini, kita hapus 00-nya jadi sisa 1 saja. Kemudian yang paling terakhir ini ganti jadi www.husni.com. Kemudian kita tekan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita ketikkan nano spasi name.conf.option, enter. Nah, pada bagian ini untuk forwardnya garis miringnya kita hapus sampai kurung tutup kurawal, kemudian IP-nya kita masukkan IP dari Google saja 888. Kemudian untuk listen on v6-nya any-nya kita ganti menjadi no seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita masuk ke resolve nano spasi garis miring etc garis miring resolve.conf, enter. Nah, di sini
Nah, di sini sudah masuk nih IP kita 44.1. Jadi kita tinggal tambahkan name server, masukkan DNS dari Google, kemudian search husni.com, kemudian search lagi, search www.husni.com. Jika IP kita belum masuk, jika IP kita seperti ini, di saya kan sudah masuk ya, tinggal kita tambahkan saja name server 192.168.44.1 seperti ini. Tapi jika sudah masuk seperti ini, kita tidak perlu menambahkan, jadi ini tidak dibutuhkan. Tekan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita restart bin-nya, systemctl spasi restart spasi bin 9.service, enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server. Untuk melakukan konfigurasinya itu kita harus menginstal terlebih dahulu Apache 2-nya. Tekan perintah apt strip get spasi install spasi Apache 2 spasi -y, enter. Oke, di sini fix missing lagi karena internetnya tidak terhubung. Di sini hotspot saya kuotanya sudah habis. Bentar. Saya akan masuk ke hotspot yang lain. Kita coba lagi untuk menginstal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam directory sites available, cd spasi garis miring etc garis miring apache garis miring sites strip available, enter. Oke, di sini kayaknya ada salah penulisan, Apache 2, cd spasi garis miring etc garis miring apache 2 garis miring sites available, enter. Nah, jadi di sini kalau ada keterangan seperti ini artinya kita salah penulisan. Kemudian jika benar penulisannya maka direktorinya akan berubah, yang tadinya etc bin sekarang jadi etc apache 2 sites available. Kemudian kita lakukan konfigurasi Apache-nya, nano spasi garis miring etc garis miring apache 2 garis miring apache 2.conf, enter. Kita ke bawah saja, kita cari keterangan directory garis miring var garis miring www seperti ini. Kita ubah garis miring var garis miring www ini jadi garis miring home. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita copy dulu 00default.conf-nya, cp spasi 000 strip default.conf spasi husni.conf, enter. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk husni.conf-nya, nano spasi husni.conf, enter. Nah, untuk dokumen root-nya ini kita ubah menjadi home garis miring husni. Nah, untuk server adminnya kita ubah juga menjadi husni.com. Oke, kita tekan Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ketikkan perintah apt get install sudo, enter. Kemudian kita akan menonaktifkan 00default.conf dan mengaktifkan husni.conf. Untuk menonaktifkan 00default.conf itu perintahnya adalah sudo spasi a2 dissite spasi 000 strip default.conf, enter. Nah, di sini keterangannya disable, artinya sudah dinonaktifkan. Kemudian kita aktifkan husni sudo a2 n site husni.conf, enter. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga, enabling site husni. Kemudian kita copy file index.html yang ada di directory var www. Kita ketikkan saja cp garis miring var spasi garis miring www garis miring html garis miring
index.html spasi garis miring home garis miring Husni. Oh, mohon maaf, sebelum kita melakukan copy paste-nya ini, kita harus membuat direktori Husninya terlebih dahulu. Untuk membuat direktorinya itu kita ketikkan mkdir spasi garis miring home garis miring Husni, enter. Baru kita copy file index.html yang cp garis miring var garis miring www garis miring html garis miring index.html spasi garis miring home garis miring Husni, enter. Kemudian kita lakukan konfigurasi indeks HTML-nya, nano spasi garis miring home garis miring Husni garis miring index.html, enter. Nah, ini adalah website dari indeks HTML yang defaultnya. Kita akan mengeditnya. Kita tekan shift, scroll ke bawah, kita blok semuanya. Kemudian kita tekan ctrl-k. Kemudian kita ketikkan saja di sini sintaks PHP-nya atau sintaks HTML-nya H1. Ini adalah website Ade Husni seperti ini. Kemudian saya buatkan lagi H2-nya, konfigurasi DHCP, DNS, dan web server menggunakan VirtualBox di Linux Debian. Oke, seperti ini. Kita tekan ctrl-x, y, kemudian enter. Setelah itu kita restart Apache-nya. Systemctl spasi restart spasi apache2.service, enter. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Konfigurasi DHCP tadi sudah, konfigurasi DNS-nya sudah, kemudian konfigurasi web servernya juga sudah. Sekarang saatnya melakukan pengecekan. Apakah konfigurasi yang tadi kita lakukan berhasil disimpan? Pertama, kita buka control panel terlebih dahulu. Kemudian ke network dan internet, network dan sharing center, change adapter. Kemudian pada Ethernet yang ada keterangan VirtualBox-nya, kita klik kanan, properties, ke internet protocol version 4-nya. Kemudian kita arahkan ke obtain an IP address automatically, karena kita ingin mendapatkan secara langsung IP-nya, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi DHCP server seperti ini. Kemudian oke lagi. Kemudian kita buka command prompt. Nah, di sini kita ketikkan saja ifconfig, enter. Nah, yang Ethernet 2-nya ini sudah ada keterangan DNS-nya yaitu www.husni.com, kemudian IP address-nya 192.168.44.2. Nah, jadi langsung mendapatkan IP yang tadi kita setting di Linux Debian. Dari DHCP-nya dapat, kemudian DNS-nya pun dapat. Setelah itu kita buka browser untuk melihat web servernya apakah sudah masuk atau belum. Sini saya ketikkan 192.168.44.1, enter. Oke, di sini sudah masuk dan berhasil. Sini ada keterangannya, ini adalah website Ade Husni, konfigurasi DHCP, DNS, dan web server di Linux Debian menggunakan VirtualBox. Oke, segitu saja untuk konfigurasi DHCP, DNS, dan web server di dalam Linux Debian menggunakan interface CLI di VirtualBox. Mudah-mudahan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.